Ronaldinho bakal sambangi Indonesia. Rancilkun FC akan mendatangkan legenda Brasil dan juga Barcelona, yakni Ronaldinho. Raffi Ahmad menyampaikan bahwa Ronaldinho akan bermain saat Rancilkun menggelar turnamen mini pada pramusim. Ada 3 klub yang akan diundang untuk mengikuti turnamen tersebut, yakni Persis Solo, Arema FC, dan juga Persija Jakarta. Pertandingan itu adalah persiapan Rancilkun sekaligus untuk amal dan rencananya bisa ditonton langsung oleh supporter. Alvaro Morata mengaku ingin bertahan di Juventus. Masa peminjaman Alvaro Morata di Juventus bakal berakhir pada bursa transfer musim panas, dan Morata bakal kembali ke Atletico Madrid setelah kontraknya berakhir. Saya ingin bertahan, tetapi masa depan tidak tergantung kepada saya, kata pemain Spanyol tersebut. Morata dipinjamkan Atletico Madrid ke Juventus selama 2 tahun dengan biaya peminjaman mencapai 20 juta euro, dan Bianconeri dapat mempermanenkan penyerang tersebut dengan harga sebesar 35 juta euro. Christian Eriksen diminta bertahan di Brentford. Christian Eriksen musim depan berpotensi besar tetap berkarir di Liga Inggris. Pasalnya Brentford berencana menawarkan sang pemain dengan kontrak yang baru. Pemain berusia 30 tahun tersebut kembali lagi ke sepak bola pada Januari 2022 kemarin setelah menekan kontrak selama 6 bulan bersama Brentford. Dia sempat tak punya klub usai kolaps saat membela timnas Denmark di ajang Euro 2020 kemarin saat kontra Finlandia pada musim panas yang lalu. Diberitakan oleh The Times, Brentford ingin mempertahankannya pada musim panas nanti dan yakin mereka berada di posisi yang kuat untuk bisa memakai servisnya kembali. Ronaldo bersyukur dan berterima kasih Portugal lolos ke Piala Dunia. Cristiano Ronaldo mengucapkan syukur setelah Portugal mengamankan tempat di Piala Dunia Qatar 2022. Penyerang Manchester United itu menegaskan Portugal berada di tempat yang tepat setelah memastikan diri lolos di kualifikasi Piala Dunia lewat jalur playoff. Portugal berjuang menghindari nasib yang sama dialami oleh Italia yang menderita kekalahan yang mengejutkan dari Makedonia Utara dan membuat mereka gagal berangkat ke Qatar. Menghadapi Makedonia Utara di partai final playoff, 2 gol dari Bruno Fernandes memastikan kemenangan Portugal 2-0 dan memastikan diri lolos ke Piala Dunia pada akhir tahun ini. Kemenangan untuk Portugal berarti mereka sekarang lolos ke Piala Dunia untuk ke-6 kali secara berturut-turut. Dan Ronaldo yang kini sudah berusia 37 tahun diambang berlaga pada turnamen besar antar negara itu untuk ke-5 kalinya dan berpotensi menjadi terakhir pada November yang nanti. Pelatih Makedonia Utara bangga aksi pemainnya lawan Portugal. Meski hasil akhir tak berpihak kepada Makedonia Utara, pelatih belagu Jamilovski tetap merasa senang melihat aksi para pemainnya saat menantang Portugal pada final playoff jalur C. Ia menilai pasukannya tampil dengan tekad dan harapan tinggi untuk bisa bersaing dengan para tim elit Eropa. Milevski tahu kekalahan merupakan hal yang sangat pahit untuk diterima, namun dirinya tak ingin terlarut dan lama menyesal mengingat harus bekerja kembali dan membangun skuad yang lebih kompetitif. Senada dengan sang pelatih bek tengah Makedonia yakni Stefan Istovski menilai Makedonia Utara pulang dengan kepala tegang. Pasalnya mereka sudah memberikan yang terbaik serta menempuh perjalanan yang tak bisa dipercaya oleh orang lain. Polandia temani Portugal lolos ke Piala Dunia. Polandia akhirnya lolos ke Piala Dunia 2022 Qatar usai mengalahkan Swedia 2-0 pada final playoff jalur B. Gol Polandia masing-masing diciptakan oleh Robert Lewandowski dan juga Petr Zielinski. Sementara aksi gemilang dari Szczesny membuat gawang Polandia tidak kebobolan. Skor 2-0 untuk Polandia memastikan tiket ke Qatar pada akhir tahun ini dan menemani Portugal yang juga meraih hasil yang sama di hari yang sama. Chili dan Kolombia tak lolos Piala Dunia. Chili dan Kolombia dipastikan absen dari Piala Dunia 2022 di Qatar. Kemenangan Kolombia tak cukup sementara Chili menelan kekalahan.
Kemenangan Peru membuat hasil yang dipetik oleh Kolombia kini tak berarti. Peru menjaga posisi kelima dengan raihan 24 poin yang menjadi kesempatan terakhir untuk lolos ke Piala Dunia 2022 melalui jalur playoff antar konfederasi. Kolombia menuntaskan kualifikasi di posisi yang ke-6 atau 1 poin tertinggal dari Peru. Sementara Chili kini finish di urutan ke-7 dengan raihan 19 poin. Sadio Mane ke Piala Dunia usai tebak Mohamed Salah. Sadio Mane menjadi penentu Senegal ke Piala Dunia 2022 di Qatar lewat babak adu penalti. Mesir datang dengan mengantongi keunggulan 1-0 di leg yang pertama, tetapi Senegal mampu membuat Mesir dalam tekanan di awal laga dengan memimpin 1-0 di menit yang keempat. Sampai laga tuntas di waktu normal dan juga tambahan 2 kali 15 menit, tak ada gol lagi yang tercipta dan duel harus berlanjut ke babak adu penalti. Dalam adu penalti, Senegal menang dengan skor akhir 3-1. Mohamed Salah selaku penendang pertama Mesir gagal menciptakan gol, dan Sadio Mane dari Senegal menjadi penentu kemenangan dan mengantarkan Senegal merebut tiket ke Piala Dunia 2022. Aljazair gagal ke Piala Dunia di detik-detik akhir. Menjamu Kamerun di Mustafa Chaker Stadium, Aljazair kecolongan oleh gol dari Choupo-Moting di menit ke-22. Skor itu bertahan sampai waktu normal habis, sehingga laga dilanjutkan ke babak tambahan karena agregat sama kuat 1-1. Drama kemudian dimulai ketika Aljazair memecah kebuntuan di menit ke-118. Ahmed Tauba membawa mereka menyamakan skor dan hanya selangkah lagi dari kelolosan ke Piala Dunia Qatar. Tepat saat laga memasuki menit keempat injury time, Koltoko Ekambi berhasil menciptakan gol dan Kamerun kembali memimpin dan artinya unggul gol tandang dengan agregat menjadi 2-2. Mereka pun melengkapi wakil Afrika yang lolos ke Piala Dunia 2022. 5 negara yang memastikan diri mewakili Afrika adalah Ghana, Senegal, Tunisia, Maroko, dan juga Kamerun. Gagal ke Piala Dunia, nilai pasar pemain Italia merosot. Italia merana lantaran gagal berlaga di kejuaraan Piala Dunia 2022 Qatar. Glazuri menjerat dan tersisih dari Makedonia Utara pada babak playoff zona Eropa. Konsekuensi itu pun terasa besar bagi Glazuri. Setelah hanya menjadi penonton, kegagalan ikut serta di Piala Dunia kali kedua secara beruntun membuat nilai pasar para pemainnya kini anjlok. Seperti yang dilansir oleh La Gazzetta dello Sport, beberapa pemain Italia telah melihat nilai pasar mereka turun. Portiere PSG yakni Gianluigi Donnarumma menjadi yang paling terpengaruh dari dampak tersebut. Nilai kiper berusia 23 tahun tersebut kini turun dari 65 juta euro menjadi 50 juta euro. Sementara itu Jorginho gelandang Chelsea juga merosot dari angka 45 juta euro menjadi 30 juta euro. Adapun nilai penyerang Sassuolo yakni Domenico Berardi yang bermain sebagai penyerang sayap kanan menyusut menjadi 25 juta euro yang tadinya bernilai 35 juta euro. Dani Alves kagum terhadap Trent Alexander-Arnold. Bek kanan Barcelona yakni Dani Alves mengungkapkan kekagumannya terhadap bek kanan milik Liverpool yakni Trent Alexander-Arnold. Dani Alves yang disebut-sebut sebagai salah satu bek kanan terbaik di dunia sepanjang sejarah menilai Trent Alexander-Arnold memiliki kemampuan sebagai pemain kelas dunia. Selain Alexander-Arnold di Liverpool, Reece James dan juga Achraf Hakimi juga menarik perhatian dari Dani Alves. Namun dari ketiga pemain tersebut, Alves mengaku paling terkesan dengan Trent Alexander-Arnold. Saya mengagumi Trent Alexander-Arnold, dia pesepak bola yang fantastis. Pemain ini memiliki kemampuan kelas dunia, kata Alves dalam wawancara dengan 442. Dalam usianya yang baru menginjak 23 tahun, Alexander-Arnold sudah berhasil meraih nyaris semua gelar juara di level klub, mulai dari juara Liga Inggris, Piala Liga Inggris, Liga Champions, hingga yang terakhir adalah Piala Dunia antar klub. Real Madrid coba telikung Barcelona untuk transfer Dani Olmo. Sejak musim dingin kemarin, Barcelona santer dikaitkan dengan Dani Olmo.
Mereka ingin memulangkan lulusan akademi mereka itu ke tim utama Barcelona. El Nacional mengklaim bahwa rencana Barcelona ini berpotensi gagal karena Real Madrid siap membajak transfer tersebut. Menurut laporan itu, manajemen Real Madrid sangat tertarik untuk mendapatkan Dani Olmo karena mereka ingin menjadikan sebagai pengganti dari Luka Modric. Real Madrid dikabarkan akan mencoba untuk mengamankan jasa sang playmaker pada musim panas nanti. Kontrak Olmo di RB Leipzig kini sudah mulai menipis. Ia bisa meninggalkan klub Jerman itu di tahun 2024 mendatang. RB Leipzig dilaporkan siap berpisah dengan sang gelandang jika Real Madrid atau Barcelona bersedia membayar sekitar 50 juta euro. Liverpool capai kesepakatan pribadi dengan Fabio Carvalho. Di deadline di bursa transfer Januari kemarin, Liverpool nyaris mendatangkan jasa Carvalho. Namun karena satu dan dua hal mereka gagal mengamankan jasa sang pemain. Football Insider mengklaim bahwa Liverpool masih tertarik untuk mengamankan jasa Carvalho. Mereka bahkan sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan sang pemuda tersebut. Menurut laporan yang sama, PR Liverpool saat ini adalah meyakinkan Fulham terkait transfer dari Carvalho. Memang status Carvalho di musim panas nanti adalah free agent, namun Fulham berhak mendapatkan kompensasi untuk pengembangan sang pemuda tersebut. Liverpool dan Fulham dilaporkan masih mencoba mencari jalan tengah untuk nilai kompensasi Carvalho di musim panas nanti. Arsenal dekati Lautaro Martinez. Arsenal dikabarkan telah melakukan kontak dengan agen Lautaro Martinez terkait kemungkinan transfer sang pemain di bursa transfer musim panas mendatang. The Gunners sejauh ini memang sedang mencari penyerang elit untuk menjadi tumpuan mereka dalam meraih prestasi lebih baik pada musim depan. Arsenal telah kehilangan ex-kapten mereka yakni Pierre-Emerick Aubameyang yang memutuskan bergabung dengan Barcelona di bulan Januari kemarin. Dan menurut media Italia yakni Calcio Mercato, Lautaro Martinez telah menjadi prioritas transfer utama Arsenal di musim panas nanti. Namun Inter Milan bisa saja melepas Lautaro Martinez bila mereka bisa mendapatkan Paulo Dybala dari Juventus setelah kontraknya habis pada musim panas ini. Napoli dan Tottenham berburu tanda tangan dari Memphis Depay. Diungkapkan oleh VHS, Memphis Depay siap meninggalkan Barcelona pada akhir musim ini. Penyerang asal Belanda itu juga tak kekurangan peminat, karena Spurs dan juga Napoli dikabarkan dengan senang hati akan menabungnya menjelang musim 2022-2023. Spurs tertarik untuk memboyong Memphis Depay setelah ketidakpastian masa depan dari Steven Bergwijn. Penyerang yang juga berasal dari Belanda ini tak lagi diandalkan sejak Antonio Conte datang ke klub asal London Utara tersebut, dan kemungkinan ia akan hengkang di bursa transfer musim panas mendatang. Meski demikian, Spurs harus bersaing dengan Napoli yang juga berambisi mendatangkan Depay jelang musim yang baru. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel GGMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.